Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan pendidikan agama Katolik dengan subtema perempuan dan laki-laki sederajat. Pertama-tama kita lihat arti kata sederajat. Sederajat yaitu berada pada tingkatan yang sama, baik itu kedudukan, pangkat, jabatan, perlakuan, perhatian, dan kesempatan. Perempuan dan laki-laki sederajat berarti perempuan dan laki-laki sudah mendapat perlakuan dan kesempatan yang sama, baik dalam hidup bermasyarakat dan kehidupan sosial. Kita lihat pandangan masyarakat tentang kedudukan perempuan dan laki-laki. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan masyarakat masih terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Itu sebenarnya dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya pengaruh budaya dan latar belakang keluarga. Bagaimana pandangan gereja tentang laki-laki dan perempuan? Kita lihat dalam kitab suci, yaitu Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Dikatakan, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi di sini jelas laki-laki dan perempuan itu sama-sama diciptakan oleh Allah. Laki-laki dan perempuan itu secitra dengan Allah. Nah, kita lihat Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu sendiri saja. Aku akan menciptakan penolong yang sepadan dengannya. Perempuan dan laki-laki memiliki martabat yang sama. Dari kata sepadan, berarti sudah jelas itu sepadan adalah sederajat. Oleh karena itu, seharusnya perempuan menghargai laki-laki dan juga sebaliknya laki-laki menghargai perempuan sebagai citra Allah. Nah, pandangan gereja terhadap perempuan dan laki-laki. Kita bisa baca dalam buku Katekismus Gereja Katolik, artikel 369. Perempuan di situ katakan perempuan dan laki-laki sama-sama dikehendaki oleh Allah. Yaitu laki-laki dan perempuan itu sama-sama citra Allah. Kemudian dalam artikel 371, perempuan diciptakan sebagai teman yang sepadan. Dan artikel 372, perempuan laki-laki saling melengkapi. Persatuan laki-laki dan perempuan melahirkan keturunan. Anak-anak yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Yesus hidup dalam masyarakat Yahudi yang diwarnai dengan kebudayaan di mana kaum perempuan menjadi warga masyarakat kelas 2 dalam tatanan masyarakat. Pada masa itu, kaum perempuan Yahudi banyak mendapat perlakuan tidak adil. Ketidakadilan itu misalnya nampak dalam beberapa kasus berikut. Perempuan yang kedapatan berbuat dosa dihakimi secara sepihak oleh orang banyak tanpa melihat bahwa kaum laki-laki juga berdosa. Kita bisa baca dalam Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Kemudian peraturan-peraturan yang diperlakukan dalam pertemuan-pertemuan jemaat menunjukkan betapa kaum perempuan terpinggirkan, kurang diberi tempat. Lihat 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 40. Dan 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 14. Yesus sangat menghargai dan membela kaum perempuan.
Yesus memperlakukan perempuan berzina secara manusiawi. Lihat kembali Yohanes 8 ayat 2-11. Yesus juga memuji seorang perempuan Kanaan yang percaya. Kita baca dalam Markus 15 ayat 21-28. Dan menempatkan contoh seorang janda miskin yang memberi sumbangan di bait Allah sebagai teladan dalam kejujuran di hadapan Allah. Ia selalu berjuang agar tercipta suatu masyarakat di mana laki-laki dan perempuan sederajat atau setara. Sikap dan tindakan Yesus itu tampaknya dilandasi oleh pemahamannya bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama di mata Allah, karena Allah sendiri telah menciptakan mereka sebagai citra Allah yang saling membutuhkan. Karena saling membutuhkan itulah, maka tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di antara mereka. Nah, inilah ajaran kitab suci atau ajaran Yesus tentang laki-laki dan perempuan. Anak-anak ibu yang ada di rumah, semoga dengan pelajaran hari ini kita dapat memperlakukan saudara atau saudari kita dengan penuh perhatian dan perlakuan yang sama. Sebagai tugasnya, nanti kalian lihat di akhir video ini akan ibu tuliskan. Nah, sekian saja pelajaran kita untuk hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat.